Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi inventory valuation atau penilaian persediaan barang. Nah, inventory valuation merupakan satu metode untuk menetapkan nilai buku persediaan inventory atau persediaan barang pada akhir periode akuntansi. Jadi inventory valuation digunakan untuk menentukan berapa nilai inventory kita ya di akhir tahun. Penilaian ini didasarkan pada cost atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Nah, inventory merupakan satu aset ya, aset bisnis yang sangat besar ya, sehingga inventory valuation itu digunakan untuk mengevaluasi cost of goods sold atau harga pokok penjualan dan juga profitability. Sehingga pada akhir periode akuntansi nanti akan dihitung berapa jumlah inventory yang tersisa di gudang kita. Nah, di dalam inventory valuation ada beberapa metode yang digunakan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode first in first out atau FIFO ya. FIFO itu metode masuk pertama, keluar pertama. Yang kedua adalah metode last in first out atau LIFO. Metode di mana barang yang masuk terakhir akan dikeluarkan pertama. Yang ketiga adalah metode rata-rata tertimbang atau weighted average, dan yang keempat adalah metode harga standar atau standard cost. Nah, kita akan bahas satu persatu dan bagaimana caranya nanti untuk menghitung nilai inventory kita. Yang pertama adalah metode FIFO atau first in first out. Di mana dengan metode FIFO, prinsip barang yang pertama masuk atau pertama dibeli akan menjadi barang yang pertama keluar atau pertama dipakai. Nah, pembebanan nilai atau harga barang yang dipakai adalah harga barang yang terlebih dahulu masuk atau yang dibeli baru menyusul berikutnya. Nah, sehingga dengan metode FIFO ini, kalau kita, misal ya, di sini sebagai contoh, kalau kita membeli barang X ya, seharga $25 per unit, sebanyak 10 unit, masuk ke gudang kita. Nah, kemudian dibeli lagi 15 unit, harganya naik misalnya ya, menjadi $30 per unit. Nah, dengan metode FIFO, maka pada saat ada pengambilan barang, nah, maka nilai yang dikenakan terhadap barang tersebut adalah $25 karena $25 adalah harga barang yang pertama masuk. Sehingga 10 pengambilan pertama dikenakan $25, baru kemudian 15 unit berikutnya dikenakan biaya $30 ya di dalam pembukuannya. Nah, metode FIFO ini merupakan metode yang paling umum digunakan karena simple ya, simple dan easy to understand. Pertama masuk, kita anggap sebagai yang pertama keluar. Metode yang kedua adalah LIFO ya, last in first out. Di mana barang yang pertama dipakai atau pertama keluar adalah yang terakhir. Yang terakhir masuk atau terakhir dibeli. Jadi LIFO ini adalah kebalikan dari metode FIFO. Nah, contohnya ya, kalau barang X dibeli $10 per unit, sebanyak 10 unit, kemudian beli lagi 15 unit, harganya $25 per unit, maka dengan metode LIFO, kita akan menganggap bahwa pada saat penjualan atau pada saat pemakaian, ya barang yang pertama nanti diambil dari gudang, maka nilai yang kita kenakan atau biaya yang kita kenakan dari barang itu adalah $25 untuk 15 unit barang yang pertama dijual atau yang pertama diambil. Baru kemudian $10 untuk pengambilan atau penjualan 10 unit berikutnya. Nah, ini tentu saja berbeda dengan metode FIFO. Kalau FIFO kebalikannya ya, jadi kalau FIFO tadi, kalau yang dibeli $10 per unit sebanyak 10 unit, beli lagi 15 unit dengan harga 25 per unit, maka kalau diambil maka biaya yang kita kenakan atau nilai yang kita kenakan 10 unit yang pertama diambil adalah $10, 15 unit berikutnya adalah seharga $25. Itu kalau
FIFO. Kalau LIFO kebalikannya, jadi 15 unit pertama adalah $25 ya, sehingga kalau pengambilan yang kita ambil adalah yang terakhir kita beli ya, baru kemudian $10 untuk 10 unit berikutnya. Nah, metode yang ketiga adalah metode rata-rata tertimbang atau weighted average. Nah, di dalam metode rata-rata tertimbang ini menilai persediaan secara rata-rata dari yang barang yang pertama masuk hingga barang yang terakhir. Sehingga kalau metode weighted, ini nanti semua barang yang masuk itu akan kita kalikan dengan harganya. Baru kemudian kita rata-ratakan dengan semua jumlah barang yang ada. Nah, sehingga formula yang digunakan jumlah barang sekarang kali harga barang sekarang ditambah jumlah barang baru dikalikan harga barang baru ya. Jadi semua barang yang masuk ya dikalikan nanti ya, dikalikan dengan harganya. Jadi jumlah barang kali harga barang ditambah kalau ada barang yang baru lagi kalikan harga yang baru lagi. Nah, baru kemudian dibagi dengan jumlah barang sekarang ditambah jumlah barang baru. Contoh ya, barang X dibeli 10 unit dengan harga $10 per unit. Kemudian beli lagi 20 unit, harganya $15 per unit. Nah, sehingga kita memberi nilai barang X adalah 10 dikalikan 10 ya, sehingga 100 ditambah dengan 20 kali 15 ya, sehingga ada 100, ini adalah 300. Nah, sehingga nilai barang di gudang kita adalah 400. Nah, 400 itu dengan jumlah barang sebesar 30 unit, yaitu 10 ditambah 20. Nah, sehingga nilai barang per unit sekarang adalah rata-ratanya ya. Jadi dari $400 ya nilai barangnya dibagi dengan 30 unit sehingga 1 unit barang itu harganya atau nilainya adalah $13,3 per unit. Sehingga pada saat ada pemakaian ya kalau diambil 1 maka barang itu nilainya atau harganya adalah $13,3 per unit. Nah, itu kalau rata-rata tertimbang sehingga nanti harga semua barang itu sama, yaitu sebesar rata-ratanya. Nah, yang keempat adalah standar costing. Nah, metode ini adalah metode pembiayaan yang paling sederhana, di mana nilai inventory akan tetap, jadi tidak berubah sampai ada update. Sehingga standar costing ini nanti kita memberi nilai standarnya. Sehingga nilai persediaan akan sama dengan jumlah stok yang ada dikalikan dengan nilai standar. Nah, standar itu bisa juga ditentukan misalnya ya dari harga pasar misalnya atau dari kebijakan yang lain. Nah, metode ini akan cocok jika tipe barang yang ada nilainya konstan dan tidak berubah terlalu sering. Sehingga kalau standar cost, semua barang itu sudah kita tentukan ya, kita asumsikan nilainya adalah tertentu. Nah, bagaimana pengaruh penggunaan berbagai metode ya terhadap sistem inventory yang ada? Nah, yang pertama adalah penggunaan FIFO ya dalam keadaan harga-harga naik, maka akan menghasilkan kenaikan profit. Dan dalam keadaan harga-harga yang turun, itu akan menyebabkan penurunan profit. Nah, sementara kalau dengan LIFO ya, dalam keadaan harga naik, maka penggunaan LIFO akan menghasilkan penurunan profit. Nah, tentu saja ya, tentu saja kita bisa memilih ya, kita bisa memilih the best method yang akan kita gunakan. Ya. Namun tentu saja bahwa pada saat sistem inventory itu memilih, maka tentu itu akan terintegrate ya dengan sistem akuntansi yang ada di perusahaan. Dan itu tidak bisa berubah-ubah ya. Jadi tidak bisa kemudian dalam satu periode memakai LIFO, periode berikutnya memakai FIFO dan sehingga kalau kita sudah memilih satu metode, maka metode itu akan kita pakai untuk seterusnya. Nah, kemudian kalau dengan metode weighted average, dalam keadaan harga-harga naik atau turun, akan memberikan pengaruh kecil terhadap penurunan atau kenaikan laba bruto. Karena apa? Karena metode weighted average, harga barang itu sama terus, gitu ya. Sehingga apakah nanti ada kenaikan atau penurunan, nanti pada akhirnya akan dirata-ratakan.
Nah, sementara kalau metode standar cost ya, karena ini harganya adalah standar atau harga baku, maka kelemahannya nilai barang menjadi tidak aktual. Sehingga jika nilai standar cost tidak terupdate reguler, maka tentu akan ada selisih ya, selisih antara nilai aktual dan nilai buku itu akan menjadi tinggi kalau harga standar itu tidak terupdate. Nah, kita akan masuk sekarang bagaimana cara penggunaan berbagai metode. Jadi yang pertama ya, nah ini saya berikan contoh transaksi yang ada di gudang ya, di mana sebagai contoh persediaan awal barang jenis A ya XYZ itu sebanyak 100 unit, di mana pada persediaan awal itu harga per unitnya adalah 2.500. Nah, selama bulan Januari tahun 2019 sebagai contoh, ini ada transaksi ya. Jadi ini adalah nanti kita bukukan di dalam stock card atau kartu stok ya, di mana ada pergerakan antara masuk dan keluar. Nah, sebagai contoh, tanggal 5 Januari ada beli, berarti ada barang masuk ya. 250, harganya 2.700. 10 Januari ada tambah lagi. 15 Januari ada pengambilan atau pemakaian. 18 ada pemakaian, 20 ada pemakaian, gitu ya, 25 ada pembelian dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, sehingga kita akan menghitung ya, kita akan membukukan ini, kemudian kita akan melihat berapa nanti ya nilai barang kita yang ada di gudang. Nah, ini adalah kita masukkan ke dalam kartu persediaan, ya. Jadi format umumnya adalah ada tanggal, ya, diterima. Ini untuk memudahkan, ya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana menghitung inventory dengan contoh yang mudah, ya, dengan perhitungan yang mudah. Di sini ada tanggal, diterima, kuantitas, harga, jumlah. Ini kuantitas, harga, jumlah. Kemudian saldo juga kuantitas, harga, jumlah. Nah, yang pertama kita lihat, ya. Jadi data ya, data pergerakan masuk dan keluar ini kita pindahkan ke dalam stock card. Ya, stock card tadi bahwa di awal Januari ya, jadi di 1 Januari itu ada saldo tadi sebesar 100 ya. Jadi sebesar 100, kemudian dengan harga 2,5 ya. Jadi ini satuannya ribu ya. Jadi 2,5 dengan jumlah berarti 100 kali 2,5 ya, satuannya ribu, sehingga ada 250.000. FIFO berarti first in, first out. Yang pertama masuk, pertama kita keluarkan. 5 Januari ada kuantitas 250 ya, kita beli tadi diterima dengan harga 2,7 sehingga jumlahnya 250 dikalikan 2,7 sehingga 675.000. Nah, sehingga di saldo ini kita tulis untuk memudahkan, ini saldo awal, ini adalah tambahan barang masuk ya, 250 kali 2,7. Ini adalah saldo kita sehingga di tanggal 5 Januari ada saldo 100 plus 250 secara kuantitas. Secara rupiah ada 250.000 plus 675.000. 10 Januari ada masuk lagi 450 ya dengan harga 2,8. Kita kalikan, kita masukkan lagi. Sehingga di tanggal 10 Januari sebenarnya ada 3 kelompok barang ya yang sebenarnya kalau secara fisik mereka sama. Jadi ada yang 100 yang harganya 2,5, 250 harganya 2,7, 450 harganya 2,8. Nah, pada tanggal 15 Januari kalau kita lihat ya, saya balik ke sini, ada pemakaian atau ada pengambilan sebanyak 400 unit. Nah, ada pemakaian sebanyak 400. Nah, karena sistemnya adalah FIFO first in first out, 400 itu diambil dari yang pertama masuk. Sehingga kita lihat ini adalah yang pertama masuk, ini yang kedua, ini yang berikutnya. Sehingga 400 itu kita ambilkan dari yang 100. Jadi yang 100 dengan harga 2,5. Kemudian kita ambilkan lagi 250 dengan harga 2,7. Berarti masih 350, berarti kurang 50. 50 kita ambilkan dari batch yang terakhir masuk, barang yang terakhir masuk. Sehingga ini kita ambil 50 dengan harga 2,8. Sehingga ini adalah nilai barang yang keluar.
Nah, sehingga saldonya yang ini sudah habis, yang ini sudah habis. Nah, yang ini ya akan tersisa sebanyak 50 ya. Ya, nah sehingga yang ini akan tersisa sebanyak 400 ya. Ini diambil 50 sehingga tersisa sebanyak 400. Sehingga 400 kali 2,8 sehingga 1.120 atau 1.120.000. Nah, demikian selanjutnya ya. Jadi 18 Januari diambil lagi dipakai 225, maka ini diambil kan dari yang terakhir. Tanggal 20 Januari ada pembelian, 25 Januari, nah sehingga tinggal kita tuliskan di situ. Nah, sehingga di sini dengan metode first in, first out, maka kalau kita lihat lagi di tanggal tadi 15 Januari ada pemakaian yang kita pakai yang pertama dulu, yang kedua baru yang ketiga. Nah, tentu hal ini akan berbeda ya pada saat kita akan menggunakan metode LIFO, last in first out. Kalau LIFO ya, kalau FIFO kan tadi yang pertama ini yang kita ambil, baru yang kedua, yang ketiga. Kalau LIFO last in first out, maka ini dulu yang akan kita ambil. Jadi bedanya di situ. Sehingga pada saat tanggal 15 Januari ada pengambilan sebanyak 400, maka yang kita ambil adalah yang 450. Itu kalau LIFO. Nah, sehingga kita lihat di sini. Tanggal 1, 5, 10 sama ya, ini sama. Tanggal 15 ada pemakaian 400 sehingga yang diambil adalah yang terakhir adalah yang 450. Diambil berapa? Diambil 400. Nah, sehingga barang yang 100, yang 250 masih tetap ya, masih tetap. Nah, sehingga memang untuk metode LIFO ini mengakibatkan barang yang lama itu akan tetap tinggal di gudang. Karena yang dipakai adalah barang yang baru. Gitu ya. Nah, sehingga dengan metode LIFO kita lihat bahwa yang terakhir yang kita ambil yang awal-awal ini masih ada tersisa di gudang. Baru diambil kalau ada pengambilan misalnya di sini lebih dari 400 ya, misalnya ada 500. Nah, kalau 500 berarti yang diambil 450 baru kemudian yang 50 dari 250. Itu kalau yang LIFO. Nah, metode berikutnya adalah weighted average ya, jadi rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama kita masukkan seperti tadi ya, dari tanggal 1 Januari ini ada 100 harga, kemudian nilai di gudang adalah 250. Tanggal 5 Januari kita perhatikan di sini ada diterima 250. Harganya 2,7 sehingga 675. Ini harga yang masuk di tanggal 5 Januari. Nah, kita akan lihat bagaimana cara kita memasukkan di saldo. Di saldo, yang pertama kita hitung adalah kuantitas. Jadi ada kuantitas 350 dari mana? Dari kuantitas saldo awal ditambah dengan barang yang masuk. Jadi dari 250 ya, 250 ditambah dengan 100 ya, hasilnya adalah 300. Hasilnya 350. 350. Nah, baru kemudian kita hitung jumlah. Nah, jumlahnya berapa nilai rupiahnya? Berapa nilai persediaan kita? Nilai persediaan kita awalnya 250 ya, ditambah dengan 675. Gitu. Sehingga 250 ditambah 675 sehingga di gudang ada 925.000 secara rupiah valuation-nya. Nah, sehingga ada 925.000 dengan 350 unit. Barulah ditemukan harganya. Nah, baru dihitung di sini. Sehingga 264 itu sama dengan 925 dibagi dengan 350. 2,64 ini nanti menjadi nilai rata-rata dari barang yang ada di gudang. Nah, di tanggal 10 Januari masuk lagi diterima 450, harganya 2,8. Jumlahnya secara rupiah 1.260. Nah, kita akan merata-ratakan ya dengan saldo sebelumnya. Kita hitung saldo dulu secara kuantitas, sebelumnya 350, sekarang ada tambahan 450, kita jumlahkan sehingga di gudang kita punya 800.
Secara kuantitas di gudang ada 800, secara nilai uang kita punya 925 ditambah dengan 1260. Sehingga di dalam gudang kita atau di dalam catatan inventory kita ada 2.185 atau 2.185 pada tanggal 10 Januari. Sehingga apa? Sehingga nilainya 2.185 dibagi 800 sehingga dapatlah 273. Gitu ya, sehingga 2185 dibagi dengan 800. Nah, pada tanggal 15 Januari ada pengambilan. Pengambilan berapa? 400. Nah, semua barang yang ada di gudang nilainya menjadi sama, yaitu 2,73. Sehingga pada saat diambil 400, kita ambil dari saldo. 800 diambil 400, yang keluar 400, harganya sama dengan 2,73. Jumlahnya berapa nilainya? 400 dikalikan 2,73, sehingga 1092. Saldonya berapa? Saldonya adalah 800 dikurangi 400 sehingga sisa 400 nilai dengan harga per unitnya 2,73 sehingga ini sisanya. Tanggal 18 Januari ada lagi pengambilan 225, ambilkan dari gudang ya, ambilkan dari gudang. Harganya sama 2,73, ini nilainya di gudang tersisa 400 dikurangi 225 tersisa 175. Sehingga ini nilainya begitu seterusnya. Nah, sehingga ya dari catatan ini nanti kita bisa melihat ya, kita bisa melihat berapa valuation ya atau penilaian nilai persediaan barang kita dengan metode yang berbeda-beda. Sesudah kita ketahui ya nilai persediaan kita bisa menghitung ITO-nya. Ya, ITO-nya. Bagaimana cara kita menghitung ITO? Kalau kita lihat, yaitu banyaknya yang dikeluarkan, ya nilai yang dikeluarkan berarti kalau kita pakai FIFO yang dikeluarkan adalah jumlah dari ini semua ya dalam satuan rupiah dibagi dengan saldo rata-rata. Saldo awalnya adalah 250.000, saldo akhirnya adalah ini kita jumlah. Ini dibagi dua namanya saldo rata-rata. Sehingga itunya adalah yang keluar, jumlah yang keluar dibagi dengan saldo rata-rata. Dengan metode LIFO juga sama ya. Jadi berapa banyak yang dikeluarkan, ini yang dikeluarkan dibagi nanti dengan saldo rata-rata, yaitu saldo rata-rata adalah saldo awal ditambah saldo akhir dibagi dua. Baru kemudian hasilnya nanti sebagai pembagi untuk jumlah yang dikeluarkan. Gitu ya. Nah, untuk latihan, nah ini kita disajikan data ya, disajikan data dengan berbagai metode, di mana diasumsikan bahwa inventory akhir Desember itu 0 ya, sehingga kita mulai di Januari 2019 ya, akhir Desember itu akhir Desember 2018. Hitunglah nilai itu dengan berbagai metode dengan data di bawah ini, gitu ya, sehingga kita nanti bisa menghitung dengan metode first in first out, last in first out, weighted average, dan juga standar costing ya, berapa nilainya, kemudian berapa nilai akhirnya, dan akhirnya kita bisa menghitung itunya. Baik, saya kira itu untuk materi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.